Bapak Ibu, pada pagi hari ini mungkin keadaan ya Bapak Ibu yang membuat kita harus beribadah secara online kembali. Tetapi jangan bersedih, biarlah setiap kita sekalipun di rumah kita tetap bisa beribadah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang rindu untuk menyembah Tuhan kita selalu. Mari Bapak Ibu kita mau masuk dalam hadirat Tuhan.
Yesus
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan Yesus untuk beribadah Tuhan kepadamu. Sekalipun mungkin Tuhan jarak memisahkan kita, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan itu selalu dekat dengan kita Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan terus jamah kami, Tuhan hidup kami, Tuhan pimpin kami. Karena kami tidak mampu Tuhan tanpa Tuhan Yesus yang selalu menolong kami dalam hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Tuhan yang pimpin ibadah kami Tuhan pada hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah sukacita daripadamu Tuhan terus mengalir dalam hati kami. Terima kasih Yesus, dan kami semua yang percaya kami mau katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, biar bumi akan berlalu Bapak Ibu, langit juga bergoncang, tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus kasih-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan Yesus tetap cinta kita. Amin. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi,
kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk menerima benih firman Tuhan. Engkau Tuhan yang menyentuh hati kami dan mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Makasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini
Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita akan lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, karena dalam segala hal yang terjadi, kami tahu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih untuk hari ini, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah meskipun secara online. Dan sebentar kami mau dengarkan firman-Mu, Tuhan berkatilah setiap kami, agar setiap kami miliki tanah hati yang baik, yang subur, hingga benih firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah hingga 100 kali ganda, hingga hidup kami boleh makin mengerti kehendak-Mu dan makin serupa dengan Engkau Tuhan. Mampukan hamba-Mu juga untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu untuk kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan beribadah, meskipun hari ini kita mengadakan ibadah secara online, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini saya mau ajak kita belajar bersama tentang sebuah tema, yaitu kasih Kristus sebagai dasar persatuan dari tubuh Kristus. Kasih Kristus sebagai dasar persatuan tubuh Kristus. Dan saya akan ajak kita membaca beberapa ayat dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jika kita lihat dari beberapa ayat tadi, kita bisa melihat bersama pentingnya ada kasih di dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus. Di ayat 14 tadi, dari Kolose 3 ayat 14, dikatakan dengan jelas, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Jadi ini kasih yang dikenakan dengan gambarannya adalah seperti kita memakai baju atau memakai jubah, kita mengenakannya di tubuh Kristus. Kenakan kasih, saudara, seperti orang yang memakai baju. Lalu kasih seperti apa yang Tuhan mau kita kenakan sebagai tubuh Kristus? Kata kasih ini di ayat 14, bahasa aslinya adalah agape, saudara. Kita tahu ada beberapa macam kata yang dipakai untuk kasih, ada eros, ada phileo, storge, dan ada agape yang merupakan arti dari kasihnya Kristus sendiri. Jadi saudara, dalam bahasa aslinya kata kasih di ayat 14 dipakai kata agape atau kasihnya Kristus sendiri. Jadi ayat 14 ini sebetulnya bisa juga kita baca dengan, dan di atas semuanya itu kenakanlah agape, kenakanlah kasihnya Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan tubuh Kristus. Jadi jelas sekali, saudara yang kasih Tuhan, bahwa untuk tubuh Kristus tetap kuat sebagai satu tubuh, kita perlu agape, saudara. Kita perlu ada kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu ada kasih Tuhan yang melingkupi kehidupan Anda dan saya sebagai satu tubuh Kristus. Nah, mengapa penting sekali kasih Kristus untuk ada dalam hidup tubuh Kristus, saudara? Dari ayat 14, ayat yang ke-14, kita bisa lihat bahwa yang namanya agape atau kasih Kristus itu punya dua fungsi utama, saudara. Ya, ayat 14 dari Kolose 3 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih agape sebagai pengikat yang mempersatukan
dan menyempurnakan. Jadi yang namanya kasih punya dua fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai pengikat yang mempersatukan. Ya dikatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Nah, menarik sekali bahwa kata pengikat yang mempersatukan ini, saudara, di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, memakai satu kata yaitu sundesmos, saudara. Sundesmos dalam bahasa Yunani. Nah, yang menarik adalah kata sundesmos ini salah satu artinya adalah dapat diartikan dengan ikatan ligamen dari sebuah sendi, saudara. Ikatan ligamen dari sebuah sendi. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, apa itu ligamen? Jadi begini, saudara, dalam tubuh kita itu ada yang namanya sendi. Kita punya sendi mulai dari bawah tengkorak ini, saudara, sampai ke kaki kita. Semua di tubuh kita ini banyak yang namanya sendi. Nah, di dalam yang namanya sendi, itu paling tidak ada 3 bagian yang membentuk sendi, saudara. Ya, paling tidak ada 3 bagian yang membentuk sendi. Yang pertama itu adalah namanya otot, yang kedua adalah tendon, dan yang ketiga itu ligamen. Ini yang disebutkan di arti tadi, arti kata sundesmos atau pengikat yang mempersatukan, mereka itu pakai kata ikatan dari ligamen. Jadi sendi ada 3 bagian, otot, tendon, dan ligamen. Apa itu otot? Otot adalah jaringan kontraktil atau jaringan yang bisa berkontraksi. Seperti kalau kita begini, nah ini yang berkontraksi di sini namanya otot, saudara. Itu otot. Ini adalah salah satu dari 4 macam jaringan dasar dari tubuh kita. Yang kedua, di dalam sendi itu ada yang namanya tendon. Tendon itu adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Jadi di sendi kita, ketika otot mau menempel ke tulang, di ujung otot itu ada yang namanya tendon. Jadi kadang orang berpikir tendon dan otot itu sama, ternyata tidak, saudara, itu beda. Tendon adalah yang menempelkan otot ke tulang. Nah, lalu ada yang ketiga ini, yang namanya dengan ligamen. Nah, ligamen ini paling tidak punya 3 fungsi, saudara. Kita akan bahas ini, saudara. Ligamen paling tidak punya 3 fungsi. Yang pertama, fungsi ligamen adalah mengikat satu tulang dengan yang lain sehingga membentuk sendi, saudara. Jadi fungsi ligamen ini berbeda dengan otot, berbeda dengan tendon. Di mana fungsi ligamen adalah mengikat tulang dengan tulang. Kalau otot adalah jaringan yang berkontraksi, tendon adalah yang mengikatkan otot ke tulang, sedangkan ligamen ini adalah yang mengikat antara satu tulang dengan yang lain sehingga membentuk yang kita sebut dengan sendi tadi, saudara. Tanpa adanya ligamen, maka tubuh kita atau sendi kita ini tidak akan terbentuk dengan baik atau bentuknya menjadi tidak beraturan. Nah, ligamen inilah yang digambarkan sebagai kasih Kristus, saudara. Nah, kalau kita gambarkan ligamen sebagai kasih Kristus, ini salah satu fungsinya dalam tubuh Kristus adalah kasih itu, agape itu akan menjadi pengikat antara yang satu dengan yang lain sehingga kita akan tetap ada dalam bentuk yang baik. Tidak terpecah belah dan tidak tercerai-berai. Itu fungsi ligamen. Membentuk sendi sehingga bentuknya utuh, bentuknya bagus. Selain itu, saudara, karena fungsi ligamen ini membentuk sendi, maka jika tidak ada ligamen, kita tidak mungkin berjalan, tidak mungkin bisa berjalan, apalagi berlari. Bahkan sebetulnya, kalau dalam tubuh kita ini tidak ada ligamen, kita nggak bisa berdiri, saudara. Ya, kita nggak mungkin bisa berdiri. Demikian juga dengan yang namanya fungsi dari kasih agape tadi. Tanpa kasih Kristus dalam tubuh Kristus, anak-anak Tuhan mustahil bisa bersatu. Tanpa kasih Kristus, anak-anak Tuhan mustahil bisa bergerak bersama dalam satu hati. Mustahil bisa bergerak bersama dalam satu kesatuan. Bahkan tanpa agape, tanpa kasih Kristus, tanpa ada ligamen tadi, saudara, mustahil untuk kita sebagai anak Tuhan tetap bertahan, tetap berdiri bersama-sama sebagai satu kesatuan, saudara. Karena itu, saudara kasih Tuhan, inilah mengapa disebut kasih Kristus itu mengikat, mempersatukan. Karena fungsinya seperti ligamen. Satu tulang dengan yang lain
diikat menjadi satu sehingga bisa bergerak bersama, saudara. Sehingga kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, kita bisa berlari, kita bisa ada dalam satu kesatuan. Saya kasih contoh begini, saudara, dalam sebuah keluarga tentu bisa terjadi yang namanya perbedaan pendapat antara suami dengan istri, bisa ada perbedaan pendapat. Nah, jika suami dan istri ini sebagai satu keluarga masih memiliki cinta kasih antara satu dengan yang lain, maka ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada masalah di keluarga itu, mereka akan bersama nih, cari solusi bagaimana supaya masalahnya selesai, ya persatuan didapatkan dan keluarganya tetap utuh, saudara. Kenapa? Karena mereka masih ada kasih di dalamnya. Tapi sebaliknya, jika satu keluarga kasih suami istri sudah kering, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kasih, ya sudah kasihnya menghilang, memudar, maka dengan mudah suami istri bisa memutuskan untuk sudah berpisah saja, sudah bercerai saja, saudara. Kenapa? Karena sudah tidak ada kasih yang ingin mempersatukan lagi keluarga itu. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya mendengarkan sebuah cerita dari seorang hamba Tuhan. Di Pulau Bali, ada seorang yang kaya, saudara, sangat kaya. Ini orang luar negeri, suaminya, istrinya orang Indonesia. Dan mereka di Bali ini tidak cuma liburan seperti kebanyakan orang mungkin, tapi mereka mau bangun villa, saudara. Ya tidak cuma bangun rumah, tidak cuma bangun satu tempat kecil, mereka mau buat villa yang besar. Mereka punya banyak uang, mereka kaya, saudara. Tetapi, saudara, ketika mereka membangun villa, terjadi pertengkaran di sana, saudara. Dan bertengkarnya ini bukan masalah yang besar sebetulnya. Bertengkarnya ini cuma gara-gara masalah jendela, saudara. Ya, masalah jendela mau buka keluar atau buka ke dalam. Jadi rupanya begini, suaminya ini orang luar negeri. Orang luar negeri kalau buat jendela bukanya ke dalam, saudara. Supaya udara luar bisa masuk ke dalam. Orang Indonesia kalau buat jendela bukanya keluar supaya yang di dalam panas ngalir keluar. Istilah kita ganti hawa gitu, saudara. Nah, jadi suaminya pingin jendelanya buka ke dalam, daun jendelanya. Istrinya inginnya daun jendelanya bukanya keluar. Gara-gara daun jendela, saudara, ribut, saudara. Akhirnya apa? Bercerai. Ya, bercerai, saudara. Gara-gara gara-gara daun jendela. Nah, tapi rupanya, saudara, terdengar kabar juga bahwa sebelum masalah daun jendela ini, mereka sudah ada nih masalah rumah tangga yang lain. Sehingga akhirnya gara-gara jendela ini memicu perceraian suami istri ini. Nah, saudara, jadi itu sudah bahayanya kalau tidak ada lagi kasih di dalam keluarga. Mempertahankan jadi satunya jadi susah. Kemarin, saudara, waktu saya mempersiapkan firman, saya baca berita di media Indonesia dan ada fakta yang mengejutkan sekali bahwa tahun lalu 2021 seorang guru besar dari IPB, saudara, bagian keluarga dan konsumen, mengatakan dalam sebuah pernyataan resmi bahwa di negara kita tercinta Indonesia ini setiap jam ada 50 keluarga yang bercerai, saudara. Dan kalau di total maka ada setiap hari ada 1.200 keluarga resmi bercerai. Karena apa? Karena berbagai tantangan yang mereka hadapi. Berbagai kesulitan yang mereka hadapi, masalah yang mereka hadapi, enggak kuat cerai. Satu hari 1.200 keluarga. Jadi inilah bahayanya kalau kasih mulai hilang dalam hidup kita, saudara. Maka keinginan untuk menjaga keutuhan akan hilang. Karena itu sangat penting kita sebagai tubuh Kristus punya yang namanya kasih Allah dalam hidup kita. Karena kasih Allah akan menjaga bentuk kita sebagai tubuh Kristus, sebagai tubuh Tuhan tetap utuh. Inilah fungsi pertama dari ligamen tadi yang menggambarkan akan kasih Allah. Lalu yang kedua, saudara, ligamen ini berfungsi untuk mengendalikan jangkauan sendi dan menstabilkan sendi sehingga tulang dapat bergerak dalam keselarasan. Sekali lagi, ligamen berfungsi mengendalikan jangkauan gerak sendi, menstabilkan sendi sehingga tulang kita dapat bergerak dalam keselarasan, saudara. Saudara kasih Tuhan, tanpa adanya ligamen yang membentuk sendi kita sebagai manusia, maka gerak sendi kita akan menjadi tidak karuan karena tidak ada yang membatasi geraknya. Sebagai contoh, kalau saya rentangan tangan seperti ini,
tanpa ada ligamen, ini tangan saya yang di sini bisa sampai bawah, saudara. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang menjaga, saudara. Ya lutut kalau nggak ada ligamen, ini yang di depan bisa ke belakang, saudara. Jadi ya, dan saudara bisa bayangkan bagaimana kalau tidak ada ligamen di sendi leher kita. Ya kepala kita akan jatuh ke bawah, saudara. Akan posisinya nggak karu-karuan, saudara. Dan tidak hanya itu, kalau itu terjadi, saudara bisa bayangkan sakitnya seperti apa kalau semua sendi kita tidak ada ligamen yang menjaganya, saudara, menstabilkannya, mengendalikan, saudara. Sakitnya seperti apa? Orang kalau ketatap satu sendi aja, sudah seluruh tubuh bisa pincang jalannya, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, ligamen ini berfungsi agar semua sendi tulang kita bisa bergerak dengan terkendali, dengan stabil dan selaras. Misalnya kalau kita berjalan, maka seluruh tubuh kita bisa bergerak dengan terkendali, stabil dan selaras, sehingga kita bisa melakukan dengan baik apa yang diperintahkan oleh otak kita. Ya kalau kita jalan tidak cuma kaki yang bergerak, semua tubuh kita akan ikut menyetabilkan seperti ini, saudara. Nah, ini semua sendi kita, banyak sendi kita akan bergerak, menstabilkan, sehingga kita bisa bergerak dengan terkendali, stabil dan selaras. Nah, bayangkan kalau sendi seseorang nggak stabil, tidak terkendali, tidak selaras, maka pasti dia akan kesulitan untuk berjalan, mudah jatuh, mudah terkilir, saudara, bahkan mudah dengan cedera, saudara. Ini juga, saudara, fungsi dari agape tadi, kasih Kristus dalam tubuhnya, yaitu kasih Kristus itu akan membuat kita sebagai tubuh Kristus terkendali, stabil, selaras. Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa dimanapun ada kasih Allah di dalam diri seseorang, maka di sana orang itu atau keadaan itu akan berubah menjadi terkendali, stabil, dan selaras. Ya, kalau ada kasih agape, kasih Allah dalam hidup seseorang, maka orang tersebut akan berubah menjadi pribadi yang terkendali, stabil, dan selaras, saudara. Tidak menjadi pribadi yang suka memberontak, suka buat masalah, suka melawan, suka buat kekacauan. Enggak terjadi seperti itu. Kalau orang tersebut memiliki kasih agape, kasih Allah memenuhi hidupnya. Saya akan tunjukkan paling tidak ada 2 contoh di dalam Alkitab. Yang pertama, saudara, mari kita baca firman Tuhan di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca kisah hidup seorang hamba Tuhan yang namanya Musa, kita akan tahu bahwa awal-awal dari kehidupannya diceritakan Musa ini adalah seorang yang punya amarah yang meledak-ledak, saudara. Bahkan dengan mudah dia bisa bunuh orang, saudara. Ketika dia marah, dia bisa bunuh orang lain, saudara. Tapi satu ketika Musa ini mengalami sebuah kegagalan. Dia terpuruk, saudara. Dia merasa gagal dan dia tidak merasa percaya diri lagi. Dalam keadaan seperti itu, terpuruk, merasa gagal, merasa kalah, tidak percaya diri, Tuhan mendatangi dia, saudara. Dia berjumpa dengan Allah dan kasih agapenya yang luar biasa. Dan sejak hari itu, kasih Allah mulai lagi memenuhi kehidupan Musa, memenuhi hidupnya, saudara. Sehingga Musa mengalami agape. Ya, dalam kehidupannya dia mengalami, saudara. Dan jika kita baca, kemudian Musa ini diubahkan. Dari Musa yang garang menjadi Musa yang kita Bilangan tadi nuliskan, sangat lembut hatinya, saudara. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Dari orang yang emosinya begitu meledak ketika bersentuhan dengan kasih Allah. Ketika kasih Allah mengisi hidupnya. Berubah jadi orang yang lembut hati, saudara. Menjadi orang yang emosinya stabil sekali, saudara. Ya, punya emosinya terkendali sekali, saudara. Ketika dia berjumpa dengan agape, dengan kasih Allah, saudara. Bahkan Alkitab mencatat, suatu ketika saudara-saudara kandungnya sendiri mengata-ngatai dia, saudara. Yang jelek-jelekin dia, saudara. Lalu apa yang terjadi? Apakah ketika dijelek-jelekan oleh saudaranya sendiri dia menjadi marah?
Tidak, saudara. Alkitab mengatakan bahwa Musa nggak menjadi marah. Dia diam saja, saudara. Dan yang terjadi adalah Tuhan yang marah dan menghukum saudara-saudaranya, saudara. Memberikan tulah kepada mereka. Musanya nggak marah, Tuhannya malah yang tidak terima karena hambanya dijelek-jelekan, saudara. Nah, mengapa Musa yang beringas bisa jadi orang yang begitu stabil dan terkendali? Jawabannya tadi, karena dia ketemu dengan agape. Ada kasih Allah dalam hidupnya, saudara. Demikian juga Bapak Ibu contoh yang kedua. Jika ada kasih Allah dalam keluarga, keluarga itu juga pasti akan jadi keluarga yang stabil, keluarga yang terkendali, keluarga yang selaras. Kata selaras itu arti lainnya adalah harmonis, saudara. Ya, selaras, harmonis, keluarga yang stabil, terkendali, dan keluarga yang harmonis. Dan saya percaya keluarga yang seperti ini tentu adalah keluarga yang jadi impian kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada orang yang suka tinggal di tengah keluarga yang berkelahi setiap hari, saudara. Tidak ada orang yang suka tinggal di satu keluarga yang satu dengan yang lainnya tidak berbicara. Yang satu dengan yang lainnya neng-nengan, saudara. Ya, kalau ketemu nggak mau nyapa, kalau ketemu melengos, saudara. Nggak ada orang yang suka tinggal di keluarga seperti itu. Setiap kita, saya percaya, pengen keluarga yang selaras, yang terkendali, yang stabil, yang harmonis, saudara. Nah, ketika keluarga ada dalam kasih Allah, ketika ada kasih Allah di dalam keluarga, keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia. Karena menjadi keluarga yang stabil, terkendali, dan harmonis. Pertanyaannya, apa ada ayatnya, Pak? Ada, saudara. Ya, bagaimana kalau ada kasih Kristus, keluarga akan berubah jadi keluarga yang harmonis, yang stabil dan selaras, saudara. Apa ada ayatnya? Ada, saudara. Kita akan baca satu ayat. Kita buka Kolose 3 ayat ke-19. Kolose 3 ayat yang ke-19. Kolose 3 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sekali lagi, hai suami-suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Kalau kita baca di sini, kata kasihilah di sini, saudara, dipakai kata dalam bahasa aslinya adalah agapao, saudara, atau apa? Agape, sama seperti tadi, saudara. Agape berarti kasihnya Allah, saudara. Jadi firman ini berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu dengan kasih Allah. Milikilah kasih Allah untuk mengasihi istrimu. Dan Alkitab mengatakan kalau seorang suami mengasihi istrinya dengan kasih Allah, ada kasih Allah dalam hidupnya, maka dia tidak akan berlaku kasar terhadap istrinya, saudara. Dia tidak akan berlaku kasar terhadap pasangan hidupnya itu. Yang menarik, kata berlaku kasar, itu bahasa aslinya adalah pikraino. Berlaku kasar itu artinya pikraino, dan pikraino itu artinya adalah to make bitter, atau membuat pahit. Jadi berlaku kasar terhadap istri itu tidak hanya bicara perlakuan atau tindakan fisik yang memahitkan istrinya, tapi bicara termasuk di dalamnya apapun yang membuat hati istrinya menjadi pahit. Bisa itu bicara omongan yang kasar, saudara. Itu bisa juga berbicara tentang kata-kata yang merendahkan. Misalnya suami berkata kepada istri, dasar kamu goblok. Nah, saudara, memahitkan, itu termasuk pikraino, saudara. Atau menjelekan, ya menjelekan istrinya. Kamu itu ya sekarang gemuk seperti paus terdampar misalnya. Ya, sakit hati istrinya, saudara. Atau mungkin menghina, atau juga tidak diperhatikan istrinya, saudara. Kurang perhatian, atau perkataan-perkataan lain yang menyakiti hati istrinya, saudara. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa jika suami punya kasih Allah, dia tidak akan dengan sengaja melukai hati istrinya. Tidak akan dengan sengaja memahitkan hati istrinya. Ya, kalau ada saudara yang menyaksikan tayangan ini, dan ada suami yang suka menyakiti hati istrinya, itu artinya dia belum punya kasih Allah, saudara. Belum ada agape di dalam hatinya, dalam hidupnya. Karena jika suami punya kasih Allah, maka keluarganya pasti akan berubah. Menjadi keluarga yang harmonis, stabil, terkendali, selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, dua ayat ini yang kita baca dalam firman Tuhan membuktikan kepada kita bahwa dimanapun ada agape, dimanapun ada kasih Allah, di sana akan ada
keharmonisan, kestabilan, keterkendalian ada di sana. Pertanyaannya, lalu bagaimana jika kasih Allah ada dalam hubungan tubuh Kristus? Akankah hasilnya sama saja? Tentu saja saudara. Kalau kasih Kristus diikat dengan agape, sama saja hasilnya. Tubuh Kristus, kalau tubuh Kristus diikat dengan kasihnya saudara, maka hasilnya akan sama saja. Tubuh Kristus akan menjadi stabil, terkendali, harmonis, selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi fungsi kedua dari ligamen menggambarkan kasih Allah dalam tubuhnya, ya saudara. Yang kedua, yang ketiga, apa fungsi ligamen? Ligamen itu membatasi panjang gerak sendi untuk melindunginya dari cedera. Ini fungsi ketiga dari ligamen, melindungi sendi dari cedera. Karena ligamen tadi punya kemampuan peregangan yang terbatas, dia membatasi panjang gerak sendi dan melindunginya dari cedera. Inilah juga fungsi dari kasih Allah ketika ada dalam tubuh Kristus, saudara, dalam tubuhnya, yaitu mencegah cedera. Saya mau ajak kita lihat beberapa ayat tentang kasih Allah, sifat kasih Allah di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kita baca di ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih di sini juga pakai kata agape, agapao, saudara. Nah, kalau kita lihat dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, maka kita bisa menyadari bahwa tidak ada satupun dari sifat kasih Allah yang bertujuan menyakiti orang lain. Tidak ada satupun dari sifat kasih Allah yang tujuannya mencederai orang lain, saudara. Demikian juga dalam hidup kita sebagai tubuh Kristus. Kalau dalam hidup kita sebagai tubuh Kristus kita punya agape, ada kasih Allah, maka semakin kita penuh dengan kasih Allah, semakin besar kasih Allah menguasai hidup kita, maka semakin besar juga dorongan dalam hidup kita untuk melindungi atau menghindari untuk melukai atau mencederai tubuh Kristus yang lainnya, saudara. Jadi kalau ada anggota tubuh Kristus suka mencederai yang lain, saudara, belum ada agape dalam hidupnya. Karena sifat agape kalau makin lama, makin kita melindungi, makin kita menghindari untuk melukai orang lain, untuk mencederai orang lain, baik itu mungkin perasaannya, saudara, baik itu hatinya, saudara. Jadi ini fungsi pertama dari agape atau kasih Allah, yaitu sebagai sundesmos, pengikat yang mempersatukan. Dan fungsinya seperti ligamen tadi kita bahas, bagian dari sendi kita yang membentuk sendi kita yang disebut dengan ligamen. Ini fungsi pertama. Fungsi kedua adalah untuk menyempurnakan. Ya, Kolose 3 ayat 14 tadi dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, yang kita sudah bahas, dan menyempurnakan, saudara. Yang kedua fungsi kasih Allah adalah menyempurnakan, saudara. Nah, menarik kata menyempurnakan, ini bahasa aslinya adalah teliotes, ya, menyempurnakan. Bahasa aslinya dipakai kata teliotes, di mana kata teliotes ini paling tidak punya dua arti. Arti pertama, teliotes adalah menjadi sempurna secara moral dan spiritual. Jadi kasih Allah itu membuat kita tubuh Kristus, moral dan spiritual kita akan menjadi disempurnakan. Artinya gimana? Artinya kalau kita penuh dengan kasih Allah, kita akan punya cara hidup seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kita akan punya cara hidup seperti Tuhan, saudara. Loh, kok bisa? Ya saudara, coba kita lihat satu ayat. Di Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Tadi kan kita baca di Kolose 3 ayat 14, kita baca satu ayat sebelumnya. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Dan perhatikan kalimat ini, sama seperti Tuhan,
telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Jadi ketika kita penuh dengan agape, hidup kita tidak hanya jadi lebih baik, bukan hidup kita akan jadi seperti tokoh agama yang lain, saudara, tapi kasih Allah akan membuat kita disempurnakan seperti Kristus. Dan punya sifat-sifat dan perbuatan ilahi akan mulai muncul dalam hidup kita, seperti yang ditulis di Kolose 3 ayat yang ke-12. Tadi kita baca ayat 13, sekarang kita baca ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, semuanya ini adalah sifat dan perbuatan Tuhan di dalam kasihnya, di dalam agapenya itu, saudara. Jadi ketika seorang dipenuhi dengan agape, dengan kasih Allah, akan ada tandanya, saudara. Tandanya adalah hidup orang tersebut atau hidup kita makin lama akan makin baik hidupnya. Artinya wataknya akan makin baik, ucapannya akan makin baik, perbuatannya akan makin baik, dan percayalah perubahan yang ada pasti bisa dilihat oleh orang lain, bisa dirasakan oleh orang lain, dan pasti berdampak pada anggota tubuh Kristus yang lain, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, sifat agape atau kasih Allah itu akan menyempurnakan kita yang tidak sempurna ini, sehingga kita akan berubah jadi orang yang lebih baik, disempurnakan secara moral, disempurnakan secara spiritual kita, saudara. Karena ada kasih agape dalam hidup Anda dan hidup saya. Nah, yang kedua, saudara, kata teleotes atau menyempurnakan itu punya arti the state of more intelligent. The state of more intelligent. Ini artinya adalah keadaan yang semakin cerdas, kondisi yang semakin cerdas. Jadi gini, kasih Allah itu juga akan membuat orang yang dipenuhinya menjadi cerdas di dalam kasih. Semakin cerdas di dalam kasih. Saya kasih contoh gini. Seorang yang sedang jatuh cinta itu biasanya punya ide-ide hebat untuk menunjukkan cintanya. Misalnya apa? Kasih kejutan. Ya, dikasih kado, saudara. Diperhatikan kesukaannya apa. Diperhatikan kebutuhannya apa, saudara. Dia akan punya ide-ide yang muncul secara alami, natural. Bagaimana aku bisa menunjukkan cinta kepada orang itu. Jadi seorang yang sedang jatuh cinta bisa punya ide-ide, bisa jadi lebih pintar gitu untuk menunjukkan bagaimana dia mencintai orang tersebut. Nah, sama ketika seorang itu dipenuhi dengan kasih Allah, saudara, dia akan punya kecerdasan ilahi untuk mengasihi orang lain, saudara. Dia akan punya kecerdasan ilahi untuk mengasihi orang lain. Dia akan menjadi cerdas dalam kasih. Contohnya gimana? Dia bisa bersimpati sama orang lain. Sementara mungkin kadang lihat orang lain ada dalam masalah kita nggak peduli. Orang yang dipenuhi dengan kasih Allah, lihat orang ada dalam masalah, dia bisa bersimpati. Bahkan mungkin tidak hanya bersimpati, bisa berempati, saudara. Bisa merasakan kebutuhan orang lain. Bisa merasakan orang itu kayaknya sedang kesepian deh. Orang itu kayaknya sedang ada dalam ketakutan. Orang itu kayaknya sedang ada dalam kesedihan. Dia bisa kerasa, saudara. Dia bisa nolong orang dengan tulus. Dia bisa mendorong orang untuk maju dengan segenap hatinya. Dia bisa mengampuni orang lain. Dia bisa menerima kesalahan orang lain. Bisa menerima kekurangan orang lain, tubuh Kristus yang lain. Dia bisa menopang dengan segenap hati. Dia tidak mudah terpancing untuk menghakimi anggota tubuh Kristus yang lain, saudara. Nah, kadang-kali orang merasa susah gimana caranya memperhatikan. Nah, ketika orang ada dalam agape dalam hidupnya, kecerdasan kasih ini akan muncul, saudara. Sehingga dia bisa mulai melakukan tindakan kasih secara natural. Ya, dulunya mungkin tidak seperti itu, tapi makin kita diisi dengan kasih Kristus, maka kasih kita kepada orang lain, khususnya juga tubuh Kristus yang lain, juga akan makin disempurnakan, saudara. Sehingga kita bisa dengan alamiah gitu, dengan natural gitu, kita bisa mengasihi orang lain, bisa berbuat kasih kepada orang lain. Jadi saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar penting sekali ternyata ada yang namanya agape, kasih Kristus sebagai dasar hidup kita sebagai tubuh Kristus. Karena agape akan jadi pengikat yang mempersatukan. Tadi kita bahas seperti legamit, dan juga akan
menjadi sesuatu yang menyempurnakan kita. Sehingga kesatuan tubuh Kristus ini betul-betul makin lama makin kuat karena orang-orang yang di dalamnya juga berubah dalam kasih Kristus itu, saudara. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini membekali hidup kita, menjadi rema buat hidup kita, supaya kita betul-betul menyadari pentingnya ada kasih Kristus sebagai dasar persatuan tubuh Kristus ada dalam hidup Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biar firman-Mu menjadi rema buat setiap kami, sehingga kami bisa betul-betul menyadari pentingnya ada agape, kasih-Mu dalam kehidupan kami, khususnya dalam hubungan kami terhadap antara satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hidup kami dan lebih dari yang hamba-Mu mampu sampaikan. Kami berdoalah Roh Kudus, Engkau yang menjelaskannya lebih lanjut buat kami. Segala pujian hanya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita kembali mengadakan ibadah secara online. Dan harapan kami semua di tempat ini tentunya Bapak Ibu juga berada dalam keadaan yang sehat serta baik-baik saja. Guna mengantisipasi penyebaran dari COVID-19 yang sedang meningkat, maka untuk ibadah raya GPI Semarang Indah untuk minggu depan di tanggal 20 Februari 2022 masih akan diadakan secara online mulai pukul 6 pagi di channel YouTube GPI Semarang Indah, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Samuel Lloyd Praitno. Minggu depan akan diadakan sakramen perjamuan kudus secara online di dalam ibadah raya, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini dapat lebih dahulu mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini atau juga dapat dilihat pada kolom deskripsi. Dan saat ini juga ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan US edisi Imlek dan Valentine yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pukul 5 sore di GPI Semarang Indah. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code baju terkece. Acara ini diadakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan setiap peserta wajib mematuhi prokes tersebut. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. See you and God bless you. Marilah kita terus berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa dan negara kita agar boleh terbebas dari pandemi yang saat ini sedang terjadi. Dan ingat, tetap lakukan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas karena pandemi belum usai. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu supaya berdiri bersama-sama dan kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kau Allah yang begitu mengasihi kami dan Kau telah memberikan kasih-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh belajar dari teladan Yesus Kristus. Untuk kami juga boleh mengasihi sesama kami. Untuk kami boleh membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menyerahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang percaya kita terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.